Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa sampai kepada akhir Ramadan dan mendapatkan hasil dari tarbiyah Ramadan berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang keempat di dalam kitab Bulughul Maram bab faraid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libnatin nisfu wali ibnatil ibni as-sudusu takmilatat thulutsaini wa ma baqiya falil ukhti, rawahul Bukhari. Hadis bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang warisan anak perempuan, ya, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan, baik saudara kandung maupun saudara sebapak. Qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan libnatin an-nisfu, untuk anak perempuan itu mendapatkan setengah harta, 1/2. Wal ibnatil ibni, dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki as-sudusu 1/6. Takmilatas sulusaini, menyempurnakan 2/3. Wa ma baqiya, dan harta sisanya falil ukhti, maka untuk saudara perempuan, baik kandung maupun saudara sebapak. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang bagian warisan bagi ahli waris perempuan. Apabila terjadi ahli waris itu perempuan, ya, artinya tidak ada asobah dari pihak laki-laki, maka Rasulullah menetapkannya di sini. Yang pertama, Rasulullah menetapkan bagian bagi anak perempuan, yaitu an-nisfu, setengah, 1/2. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila dia sendiri, maka mendapatkan setengah. Ini sudah ada di dalam Al-Quran dan dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan anak perempuan mendapatkan setengah? Ketika dia
sendiri, ya, tidak 2, 3 ke atas. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki, gitu. Wal ibnatil ibni as-sudus, bagi cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat 1/6. Takmilatats tsulusa ini menyempurnakan 2/3. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki, walaupun ada anak perempuan, dia tetap mendapatkan waris apabila si anak perempuannya sendiri, gitu. Rasulullah mengatakan takmilatas sulusaini, menyempurnakan 2/3. Kita tahu sebelumnya bahwa anak perempuan kalau sendiri dapat 1/2, kalau 2 orang atau lebih dapat 2/3, berserikat di dalam 2/3. Nah, apabila ada anak perempuan 1 orang, ada cucu perempuan dari anak laki-laki 1 orang, Rasulullah menetapkan di sini anak perempuan dapat 1/2 sama dengan aturan Al-Quran. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki juga mendapatkan waris. Di Ashabul Furud berapa? 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Gitu. Kalau kita jumlahkan 1/6 ditambah 1/2, ya, itu ya sama dengan 4/6. 4/6 itu sama dengan 2/3. Tentu ini terjadi cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 itu kalau si anak perempuannya 1 orang, kemudian dari ahli waris yang setara, ya, tidak ada asobah. Artinya tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, gitu. Ya. Ini dapat 1/6 kalau dia sendiri. Ya. Bagaimana kalau anak perempuannya 2? Apakah cucu perempuan dapat? Tentu tidak. Ketika anak perempuannya sudah 2 atau lebih, itu mendapatkan 2/3. Sehingga ketika ada cucu perempuan dari anak laki-laki itu terhijab, terhalang mendapatkan waris. Wa ma baqiya, dan sisa hartanya falil ukhti, untuk saudara perempuan. Jadi kalau komposisi ahli waris tidak ada asobah, tidak ada pihak laki-laki, ya, yang menjadi asobah, maka saudara perempuan menjadi asobah. Yang dimaksud saudara perempuan di sini adalah saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah. Itu. Dia menjadi asobah, namanya asobah ma'al ghair, asobah bersama-sama yang lain. Jadi saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan sebapak, ya, ketika ahli waris yang ada adalah ahli waris dari pihak perempuan, ya, tidak ada asobah, ya, maka si saudara perempuan baik sekandung maupun sebapak itu menjadi asobah. Itu penjelasan dari hadis ini. Nah, kalau begitu kok ada asobah perempuan? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang asobah. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa anak perempuan mendapatkan 1/2 kalau sendiri, cucu perempuan mendapatkan 1/6 ketika anak perempuan hanya 1 orang. Dan saudara kandung perempuan atau saudara perempuan sebapak itu mendapatkan asobah, sisa harta. Nah, demikian paparan singkat dari hadis yang keempat di bab faraid ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tentu kesalahan saya sendiri. Kalau ada pertanyaan atau koreksi bisa japri atau via grup, ya,
supaya ada kontrol. Kalau saya salah bisa diingatkan. Demikian, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.